Perkenalkan, nama saya Vincentius Bedi. Saya usianya sekarang jalan 38 tahun, asal dari Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya. Sekarang sih kalau dihitung mulai per tanggal 1 Mei kemarin, ini sudah resign dari kerja di satu perusahaan distributor ya. Saya bekerja di sana selama 15 tahun, posisi dari sales, dan posisi terakhir saya tinggalkan itu sudah di posisi sales manager kemarin. Jadi saya tujuannya berhenti, pengen mandiri, coba untuk usaha sendiri. Kalau dari awal saya jual Lemonilo itu tuh sebelum kenal Wiranilo ya. Jadi waktu itu kami sebenarnya belum kenal Wiranilo pun sudah menjual Lemonilo sebenarnya. Waktu itu posisi Lemonilo ini nih belum begitu fast moving, belum booming lah ibaratnya kan. Karena kita punya relasi beberapa toko yang baik dengan kita, setiap produk baru itu dia pengen coba, dia bantu kita. Jadi waktu itu kita coba jualkan ke konsumen kita beberapa dus dan ternyata respeknya tuh positif gitu. Nah terus saya kenal Wiranilo itu tuh sebenarnya itu juga mungkin dibilang secara tidak langsung itu jodoh ya. Jodoh karena waktu itu kita memang butuh Lemonilo yang lumayan banyak dan biasanya yang tempat kita beli itu tuh stoknya terbatas. Kebetulan dari orang rumah saya, istri sering buka media sosial dan di situ ada iklan Wiranilo. Di iklan di situ sebenarnya kita juga nggak berani langsung dan sebagainya karena kita takut ya, yang namanya kita beli online itu tuh biasanya banyak dalam tanda kutip tuh banyak yang merugikan pihak pembeli gitu. Jadi kita putuskan waktu itu dengan bayar awalnya kan mesti ada bayar administrasi 300.000 ya, kita coba pesan sedikit dulu, ternyata benar barangnya dikirim. Nah dari situlah kita sudah mulai ordernya ke Wiranilo sekarang gitu. Saya belum pernah beli produk online untuk dijual, hanya mulainya dari Wiranilo ini. Mungkin baru sekitar 2 bulanan ya berjalan, belum lama. Tapi memang sebelumnya itu kan saya udah bilang bahwa kita sudah menjual Lemonilo ini dan penjualan saya tuh lumayan. Biasanya saya sempat belinya juga ke distributornya sebenarnya, cuman karena barangnya itu sering kosong dan kurang, kita cari-cari selain distributor juga cari ke NKA-nya misalnya. Kami kalau basicnya itu kan memang dari marketing, dari sales ya. Jadi rasa optimis kita tuh ada sama rasa ingin coba. Karena kita kan lihat iklannya di situ dengan harga yang masuk terjangkau. Jadi kita itulah menjadi motivasi saya tuh pengen coba untuk beli dari Wiranilo ini. Lemonilo ini kalau untuk daerah Kalimantan Barat, di daerah hulu-hulunya itu belum begitu terkenal. Cuman karena karena saya ada hubungan ke daerah di sana, ada beberapa toko-toko yang biasanya ambil produk di luar dari ini, saya coba tawarkan. Memang awalnya tidak gampang ya untuk tawarkan produk Lemonilo ini. Jadi waktu itu ada satu toko yang kita sudah tawarkan sampai tidak salah ingat saya ke-4 kali atau ke-5 kali dia baru bersedia mencoba untuk jual produk ini. Ternyata setelah dia jual produk ini, iklan itu sudah mulai berjalan di TV-TV nasional kalau nggak salah. Mungkin itu yang membantu untuk kami menjual Lemonilo ini sehingga bisa kami jual ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Saya sih tidak bermain di media sosial ya. Jadi kita langsung ke pelanggan kita ya. Biasa sih kita paling mainkan dari segi harga ya Mbak. Kita markup-nya tuh ada markup persen tertentu. Contohnya kita misalnya markup sekian, terus dia pengambilan 10 karton, mungkin kita turun diskon lagi gitu. Jadi harganya lebih turun gitu. Produk Lemonilo sampai sejauh ini ya, kalau daerah yang saya cover itu masih positif ya. Feedback-nya tuh masih positif. Sejauh ini untuk repeat-nya juga baik sekali untuk produk Lemonilo ke saya. Dan memang tanpa kita jelaskan secara detail, mereka sudah tahu bahwa mie ini tuh mie yang menyehatkan anak-anak. Jadi suka dengan mie ini, jadi ada
minta dibelikan terus sama orang tuanya gitu loh. Termasuk anak saya, kami juga mulainya semua dari nol. Jadi kita juga nggak mengandalkan sudah kata tidak ada modal yang lebih. Tapi yang pastinya kita tidak boleh menyerah. Kita mesti yakin ya bahwa setiap orang lain bisa melakukan dan bisa menjual lebih untuk produk yang ada, kita pun bisa. Ya tentunya kita tetap mengandalkan yang di atas ya, bahwa kita berdoa, berusaha, sama kita bekerja dengan baik, kita siap juga gagal. Saya rasa untuk menjual produk apapun selain dalam tanda kutip selain dari Lemonilo pun kita bisa. Dan satu lagi yang penting kita bisa mendapat produk yang harganya bisa bersaing dengan produk-produk yang ada ataupun produk yang orang lain pegang yang sama gitu. Nah itulah yang biasa kita lakukan, dan kami juga biasanya juga memberi sampel ya Mbak. Sampel maksudnya kasih tes dulu buat coba makan. Kadang saya juga ngirim-ngirim kemana-mana orang-orang yang belum coba, saya kasih sampel dari pribadi gitu loh, buat dia coba ini loh rasanya. Walaupun memang itu bukan produk saya, tapi mungkin saat ini juga saya sangat bersyukur bisa tambah produk Lemonilo juga, menambah income dari yang kami dapat. Itu aja sih kalau menurut saya ya, kita tetap harus mencoba apapun itu, nggak usah pusing perkataan orang lain, perjalankan karena hidup kita yang menentukan, dan bisa sukses atau enggak kita juga sendiri yang memutuskan atau menjalankan. Itu kalau yang pertama waktu launching produk Korea, itu memang untuk di daerah kami itu belum masuk awalnya. Kemarin memang di Wiranilo itu tuh juga barang itu juga terbatas ya, jadi waktu kita pesannya tuh ada jadwal. Tapi pengalaman saya waktu itu ketika produk itu ada, saya kan termasuk mendapat ke Korea yang lumayan banyak kemarin itu. Padahal saya belum tahu ya kalau produk Korea ini tuh fast moving atau enggak, karena sebenarnya Korea itu tuh bisa dibilang enggak bisa juga kita langsung bilang dia bisa menjadi produk yang fast moving karena dia pedas. Sedangkan Lemonilo konsumsinya lebih banyak ke anak-anak gitu kan. Ternyata waktu itu saya coba dan syukur saya mendapat mungkin sekitar hampir 150 karton saya dapat. Tapi kalau sampai hari ini pengalaman saya untuk jual produk Wiranilo tuh bagi saya masih tetap laku ya, dan fast moving sampai hari ini tuh saya masih sedikit kekurangan stok sebenarnya. Sebelum saya pesan ke Wiranilo, sebenarnya omset saya tuh masih terbilang kecil ya, mungkin hanya bisa 100 karton saya jual. Karena produk itu kan terbatas. Jadi ketika produk itu terbatas, untuk uang gerak saya untuk distribusinya lebih merata itu kan terbatas. Jadi sejak saya sudah beralih pesannya ke Wiranilo langsung, itu omsetnya mungkin ya 1000% kali naiknya. Mungkin saya jualnya sudah di atas hampir 2000 karton kalau nggak salah ya saya order. Karena setiap hari saya ada order terus. Pesan saya sih kalau kita sudah pilih bergabung di Wiranilo sih sebenarnya sudah tepat. Sudah tepat kalau memang pribadi saya menilai bahwa dari segi harga kita sudah bisa bersaing dengan penyalur-penyalur yang ada di daerah kita masing-masing. Terus untuk produknya juga lumayan fast moving, iklannya juga banyak, jadi kita juga sebenarnya tanpa kita gimana pun menawarkan ke pelanggan kita pun sebenarnya dia sudah tahu produk tersebut. Yang menjadi tolak ukur itu sebenarnya di harganya aja. Jadi jangan pernah kita berkecil hati ketika kita sudah memilih di Wiranilo, karena sampai sejauh ini untuk dari segi harga masih Wiranilo yang masih di bawah dari yang ada gitu. Jadi dari segi harga kita sudah bisa bersaing, tinggal kita untuk lebih rajin atau lebih ulet untuk distribusikan atau mengiklankan kalau misalnya dari kawan-kawan yang melalui online, untuk mengiklankan terus, dan kita juga melayani untuk pengantaran dengan segera dan sebagainya, pelayanan supaya pelanggan-pelanggan kita yang membeli kita tuh dia merasa puas dan dia akan order atau repeat lagi kita.